Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita ya, yang mana pekan lalu kita udah menyelesaikan sampai isim isyarah ya, isim mabni yang kedua ya. Isim mabni yang udah kita pelajari yang pertama adalah isim dhamir, kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan di isim mausul. Isim mausul. Ya, baik. Bismillah. Ya, apa itu isim mausul? Isim mausul adalah kata penghubung ya, kata penghubung. Yaitu menghubungkan apa? Menghubung antara isim yang sebelumnya dengan isim yang sesudahnya. Taib. Nanti eh, ada juga yang dia tidak hanya isim yang dihubungkan, tapi bisa juga dengan fiil. Nah, kalau di Al-Quran contohnya insya Allah banyak ya. Kita baca dulu di sini. Contoh isimnya ya. Isim mausul maksudnya. Yang pertama ada kata alladzi dan allati. Kalau alladzi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Ini kayak mirip dengan isim isyarah ya. Tapi ini di sini isim mausul atau penghubung. Alladzi ini digunakan untuk mufrad mudzakkar, kalau allati untuk mufrad muannas. Kalau isim isyarah kita mengenal isim isyarah atau kata tunjuk yang jauh dan dekat. Lil qorib dan lil ba'id. Nah, kalau isim mausul ini hanya untuk perempuan dan untuk laki-laki. Contohnya, maksudnya dia tidak ada yang dekat, yang jauh itu tidak ada. Ya, nah ini susunannya. Kita lihat di sini ada kata alladzi, artinya yang, maknanya itu. Semuanya yang, ya, yang. Kemudian alladzani, alladzina. Untuk anasnya itu ada allati. Ya, ada allati, allatani, ada allati, ada allai. Artinya juga ya. Nah, isim mausul yang menunjukkan satu mufrad dan juga jamak, dia adalah isim mabni. Sedangkan yang menunjukkan dua ini masuk ke dalam isim mu'rab, sama seperti di isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan dua, bendanya dua, itu juga disebut isimnya adalah isim yang mu'rab. Ini juga sama. Isim mausul yang menunjukkan bendanya itu dua, itu adalah isim yang mu'rab. Nah, di sini ya. Isim mausul semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua atau musanna, yaitu alladzani dan allatani. Keduanya bisa berubah menjadi allataini atau alladzaini. Jadi dia berubahnya ketika marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan ya. Ya, sama seperti isim isyarah. Contohnya, ya, contohnya. Misalnya, di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl. Sebentar.
Dalam Al-Quran surat An-Nahl. Sebentar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di situ ada kata allati. Hmm. Di surat An-Nahl ya, 125. Silakan sambil dibuka ini mushafnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di sini ada kata allati ya, allati. Billati hiya ahsan. Sudah ketemu Umahat? An-Nahl 125. Sudah Ustazah. Ya. Artinya apa? Yang dari mana Ustazah? An-Nahl ayat 125. Wajadilhum. Oh, Hmm. wajadilhum. Ayo, ya. Hmm. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik ya Ustazah. Ya, ya ini. Nah, ini billati. Kata billati ini Berarti mereka ya. iya disebut dengan isim mausul. Hmm. Jadi ketika kita bertemu atau menjumpai kata allati, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau alatai, alati ya tadi itu ya. Nah, itu termasuk dari isim mausul. Semuanya isim mausul tadi adalah mabni kecuali yang menunjukkan dua ya. Allai dan allai. Allati apa? Kita lihat dulu. Jamak ini yang lumayan allati ya panjang semuanya lamnya panjang tanya panjang atau allai untuk jamak muannas. Nah, jadi kalau ketemu dalam Al-Qur'an seperti ini berarti dia adalah isim mausul kata apa itu bilatinya ya. Alati di situ disebut isim mausulnya. Tapi misalnya mau kita bikin kalimat. Ada lagi dalam Al-Quran, coba ditengok di situ di surat Al-Mujadilah. Surat Mujadilah itu juz 28 ya. Ayat pertama, qad sami Allah qaulallati tujadilah. Qaulallati ya. Qaulallati nah situ juga disebut dengan isim mausul kata allati. Terus kemudian di surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahisha. Wallati. Ya, itu isi mausulnya untuk yang apa? Yang jamak. Berarti yang sama. Iya.
fahisyata. An-Nisa ayat 15. Ya. Wallati. Nah, ini dia terletak di awal kata ya. Ya, tina. Ya Allah fi ya tina. Wallati. Ya, wallati ya tinal Ya fa tina terusnya. Fa, fahisata. iya. Di sini fa-nya panjang ya, cuman di keyboard saya tidak ada apa itu mat yang berdiri. Ya, fahisyata. Jadi ada mat yang seperti ini. Ah, gitu. Baik. Nah, itu tadi contoh-contoh. Kalau misalnya yang aladi gimana? Aladi ahadzalladzi ba'atsallahu rasulan di surat Al-Furqan ayat 41. Nah, di sini untuk mufrad mudzakkar ya. Ahadzalladzi. Ahadzalladzi ba'atsa. Al-Furqan ayat 41. Nah, ini juga sama ya, hanya di sini alif ada alif berdirinya ya, seperti ini. Nah, ahadzalladzi ba'atsa. 13. Ba'atsa itu rasulan. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh isim mausul yang terdapat pada Al-Quran. Ini aja tidak ya, banyak. Setiap kita menjumpai 6 isim mausul yang disebutkan tadi, yang di atas ya, dari aladzi, kemudian aladzani, terus alati, alati, ya itu termasuk dari isim mausul. Ya, ini. Baik. Man alati juga. Betul. Berikutnya, masuk ke berikutnya ya. Nggak usah terlalu panjang karena nanti apa namanya mudah ini si mausul untuk mengetahui dalam satu kalimat di Al-Quran insya Allah. Kemudian berikutnya ada isim istifham atau kata tanya, kata tanya. Nah, di sini ada diberikan contoh 5 ya. Ada diberikan contoh 5. Man, kemudian artinya siapa? Kaifa, bagaimana? Aina, mana, di mana, kemana, bisa. Kam, berapa. Mata, kapan. Nah, selain itu ada juga kata istifham yang terdiri dari huruf seperti hal dan ma. Satu lagi ada hai, a ya. Nah, kalau a ini, misalnya, ahada kitabun, apakah ini buku? Ini jawabnya la misalnya. La hadza qalamun. Misalnya dia tidak bisa membedakan antara buku dan kitab. Kalau misalnya di sini man. Man hadhihi? Siapakah ini? Hadhihi Fatimatu. Bisa kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Nah, itu ya. Terus kemudian aina ummuki? Di mana ibumu? Hiya fil matbakhi. Seperti itu misalnya. Mata kapan? Mata tadrusinal al. Mata tadrusina
kapan kamu belajar gitu ya, misalnya godan besok. Terus habis itu kam akhon laka atau kam akhon laki, berapa jumlah saudaramu? Li kham, misalnya li kham satu akhwatin ikhwatin, li kham satu ikhwatin. Nah, seperti itu. Kalau hal anta maridah, apakah kamu sakit? La anasi hawal afiat misalnya. Kemudian kalau mana antara ma dan man. Kalau man ini digunakan untuk sesuatu yang berakal. Kalau ma digunakan untuk yang tidak berakal. Misalnya ma hadza kitabun. Kalau man hadhihi atau man hadza tabibun. Misalnya seperti itu. Ini adalah dokter. Jadi kalau untuk menanyakan sesuatu yang berakal memakai man, kalau tidak berakal memakai ma. Itu untuk isim istifham ya. Kemudian apalagi? Coba membuat contoh. Hmm, siapa ya yang pertama? Umi Nurul. Coba Umi bikin contoh Ma gimana? ma hadza kintun. Ma, Hadza hadza, kintun. Kintun. Kucing itu Mas apa kon? ya, kitun ya. Oh, kintun Kitun. ya, apaan? Nah, kitun. Baik, ma hadza kitun. Tadi. Silakan berikutnya siapa mau kasih contoh lagi? Ayo nomor 2. Ma hadza kursiun. Nah, boleh. Berikutnya lagi, coba menggunakan kata tanya yang lain. Misalnya, Apa saja? membuat contoh kata tanya man. Man. Iya, Siapa? iya betul. Man. Misalnya, man anti. Siapa Oh, kamu? Nah, gitu. gitu. Man Man anti. an. Siapa kamu? Misalnya dijawab, saya seorang siswa. Oh, iya. Bagaimana jawabannya? Saya seorang siswa. Bahasa Arabnya gimana, Wi? Bisa? Anak terlibat Iya. apa? Terlibat tuh ya. Ana to libatu. Ah, Jadi misalnya yang ditanya itu perempuan, berarti menggunakan tak Pak butuh. Marbuto. Man anti. Jawabnya misalnya tadi itu ana to Terlibat. libatun. Ya, seorang siswa. Baik. Kita cari lagi kata tanya berikutnya. Mana tadi? Eh, kam. Coba kam. Sekarang nomor 4. Umi Rifda. Kam. Nah, ini di jurus dulu kok ini ada ini. Kam apa Umi? Misalnya Berapa? kam. Berapa saudari yang kamu miliki? Ayah. Kam akhwati. Kam. Nah, setelah kam ini bentuknya harus mufrad. Kam uhtun. Uksun. Iya, kam uhtun berarti kam uhtan ya. Ya harus mansub ya. Masih ingat ya? Kam uhtan apa? Kam uhtan Laki. laki ya. Kam uhtan lagi. Nah, jawabnya gimana? Misalnya, saya memiliki 3 saudara. Laki. Gitu ya.
Li. Oh, li. 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 Akhwat. Disebutkan dulu adatnya, angkanya. Li 3 berapa? Oh, salasun. Salasu ya, karena dia mu'annas. Salatu. Salasu akhwati. Iya, salasu akhawatin. Nah, salasu akhawatin. Salasu akhawatin. Nah, lanjut berikutnya, misalnya kata tanya berikutnya. Setelah Umi Rifda berarti Umi Tiviana. Kaifa. Bikin tanya, bagaimana kabarmu? Kaifa luki. Iya, Hasan. Udah ya. Kaifa ini pertanyaan. Kaifaha luki. Nah, kalau haluki ki berarti ini untuk perempuan. Misalnya kalau menanyakan kabarnya untuk orang perempuan, laki-laki, kamu laki-laki tapi gimana? Kaifa? Kaifa haluka. Iya, Hasan. Kaifa haluka. Terus, Hasan, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ada kata aina, tanya aina. Atau di mana? Coba berikutnya berarti eyang. Eyang. Ya. Aina. Aina baituki. Masya Allah, mumtaz eyang. Aina. Jawabannya gimana, Yang? Baiti di pertanyaan 4. Masya Allah. Aina baituki. Baiti. Baiti di pertanyaan 4. Nah, ini ya, pertanyaan 4. Mata Hasan, Masya Allah. Taib. Lanjut berikutnya. Iya. Mata, kapan? Aduh, kata Kapan? Kapan? kapan mata. Pikiran tuh saya apa Nah, apa ya? kapan kamu, misalnya, kapan kamu pergi ke sekolah, misal. Pergi Mata, sasa apa ya saja? pergi, zahaba. Berarti, Oh, mata kalau mata kapan dia pergi ke sekolah, berarti gimana? Mata, mata zahaba. mata, zahaba. Misalnya, Zahaba kita kasih ini pelakunya, ya. Kapan Muhammad pergi ke sekolah atau kapan Aisyah pergi ke sekolah? Mau yang muannas atau muzakkar? muannas atau muzakkar. Kapan Aisyah pergi ke sekolah? Misalnya mata Aisyah zahaba. Mata Aisyah, mata zahaba, mata zahaba. Mata zahaba. Oh, zahaba dulu ya saja. Iya, kita kasih mata Aisyah ya. Berarti Aisyah ke sekolah itu ke ini itu apa saja? Aisyah Ke itu madrasatun. Madrasatun kan kalau sekolah, kalau ke-nya apa saja? sebentar. Mata Aisyah tuh, mata zahaba Aisyah ila. Ilah. Oh, Berarti di ilah madrasah. Berarti di sini zahabat. Pakai tak ya, Pak Sukun. Oh, no.
Mata dhahabat Aisyatu ilal madrasati. Seperti ini. Misalnya mata tadrusinal Arabiyah, lugatal Arabiyah ya. Mata tadrusina itu berarti kamu belajar. Jadi nggak usah dikasih anti, tapi kalau mau dikasih anti juga buat penekanan boleh. Mata anti tadrusina lugatal Oh, Arabiyah ya. Kapan kamu belajar Arab gitu. Mata dhahabat Aisyatu ilal madrasati. Naam, ahsanti. Ini baik, baik. Jazakillah khairan, Ustazah. wa iyyakum. Ada lagi yang belum menjawab, Ukti? Ada masih Ustazah satu lagi Nah, tadi. Ustazah Citra, Umi Citra. Umi Citra, taib. Nah, misalnya, Ustazah Afwan. Assalamualaikum Ustazah Afwan. Terlambat Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ba'sa, Umi. Nah, kita berikutnya kata tanya yang memakai huruf ya, hal. Nah, misalnya, apakah kamu Huruf. seorang guru? Nah, gimana? Kamunya misalnya perempuan. Kata tanya tadi apakah Hal. Hal. hal Ih. hal Hmm. hadza Mm-mm. hal anti seorang guru mudaras Iya. ustazah ya ustazah guru. Boleh, usah. Hal anti ustazah. Hal anti ustazah gitu aja boleh ustazah. Iya, betul Umi. Apa Oh, orang guru? hal Hal anti ustazah. ustazah. Oh gitu Ustazah. aja. Iya. Masya Hal Allah. anti Kalau bedanya mudarisah. dengan ustazah penyebutannya? Bedanya gimana? Ustazah dan mudarisah. Sama-sama Kalau Umi. bedanya Sama. Jadi kata ustazati guru. kita kan suka. Oh. Oh, kalau ustazati itu guru saya, guruku gitu. Nah, itu dari kata ini, ustazah Iya. beridofah atau disandingkan dengan domir. Namanya domir mutakalim atau ana. Ya. Jadi domir yang kemarin kita pelajari itu kan ada 3. Ya, pembagian domir. Ada yang goib, ada yang mukhatab, ada yang mutakalim. Masih ingat nggak ini Ummahat? Masih Ustazah. Iya. Masih ya. Nah, kalau yang goib itu ada apa aja? Coba. Domir goib apa aja? Huwa ya Ustazah. Betul. 6 yang pertama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu goib. Artinya goib itu orang yang tidak ada di depan kita dan sedang kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah mutakalim. Mutakalim itu yang sedang mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara. Lawan bicara ada 6 juga. Apa aja? Dari Ana, antuma, antum ya. anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah domir mutakalim, atau orang yang berbicara. Nah, mutakalim ini ada yang mufrad, ada yang jamak. Apa aja mutakalim? Ana sama nahnu. Ana dan nahnu, ya. Ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk muzakkar, bisa digunakan juga untuk muannas, tergantung yang berbicara. Nah, seperti itu. Nah, kalau kata ustadzah, ya, ustadzah ini semuanya bisa diidofahkan kepada 14 domir. Misalnya, ustazahnya, nya di sini dia laki-laki menjadi apa? Gimana? Ayo belajar idofah. Ustadahku bagaimana? Ustadzatuhu. Ustadzatu. Kan huwa kan ya? Iya. Nah, kalau huma? Ustadatuhum. Ustazah huma juga nggak berubah. Ustazah huma. Iya, ustadzatuhuma. Baik, kalau
Ustazah mereka, laki-laki. Ustazahum. Ustazahum. Iya, Ustazatu. jangan lupa tak marfutohnya dibaca Ustad. jangan ustazahum enggak ya Umi ya. Tapi ustazatu. Jadi dibaca harokatnya. Wa ustazatuhum. Ustadatu. Ustazatuhum. Kalau Ustazatum. ustazahnya satu orang perempuan. Tuhum. Ustazati. Ya. Ustazah. Hmm? Ustazati. Ustazatum. Ustazatuha. Oh, ustazatuha. Iya, Ustazat. ha di sini hia. Ya, hanya hia. Kalau Ustazatuha. kalau guru mereka berdua perempuan. Ustazatuhuma. Iya, Ustazahuma. betul. Kalau mereka perempuan banyak. Ustazatuhunna. Ustazahum. Kamu satu orang laki-laki. Ustazah. Ustazahu. Bukan Ustazah. Kalau laki-laki, Ustazatuki bukan Ustazah. Ustazatuka. Kalau laki-laki. Oh Iya. perempuan. Nah, kalau ki Iya, perempuan. anta Nah, sekarang ustazatu. dua. Antuma. Dua orang laki-laki. Berarti Ustazatukuma. Antuna Mumtaz. Iya. ustazah. Tukuma ya. Nah, kalau kalian laki-laki banyak. Ustazatukum. Mumtaz. Iya, betul. Terus kalau Anta ustazatukum. nah, Ustazatukum. kalau Ustazakunna. kalau satu perempuan, Ustazatuki tadi Ustazah. nah, iya, ustazah. Ustazatuki. Kalau perempuan berarti kasroh kafnya. Kalau dua, Ustazatukuma. Ustazatukum. kuma ya. Kalau jamak, Ustazatukunna. mumtaz. Iya, udah mulai terbiasa ini. Terus kemudian kalau ana, Saya. Anak tadi ustazah. Ustazati. nah, ustazati ini. Anak ustazah ya ustazah. Nah, Ustazati. kalau ustazati kalau ana. Iya, kenapa? Karena harokatnya mengikuti ya mutakalim, ya, bukan ustazah ana, tapi ustazati, berbeda dengan yang lainnya ya. Nah, itu. Karena kenapa kok jadi kasroh? Ya, karena kasrohnya ini mengikuti ya. Ya, karena kasroh anaknya ya. Seperti itu. Jadi dia ikut harokatnya itu. Harokat munasibah. Atau mengikuti. Kalau ustazah kami, gimana Umahat? Nah, dia bingung Ustaz. Ustazakuma. Bukan. Terus Ustazah tuh? Ustazatunna. Iya, ustazatuna panjang ya, ada. Ustazatunna. Ustazatuna. Panjang. Kalau tunna itu, Ustazatuna. kalau tunna yang perempuan ya Ustazah banyak. iya, kalau tunna, antuna berarti yang kalian jamak. Nah, kalau ini ustazatuna, ini panjang ya, nanya ini adalah kami. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Ustazah. Insya Allah. Mesti banyak latihan kalau yang ini Ustazah. Betul. Sebentar, bentar ya, Mas. Bentar, Ana rapikan dulu. Jadi dia biar ini. Nah, jadi biar sesuai dengan domirnya ya. Nah, ya, yang di sini untuk mudzakkar, ghaib mudzakkar,
Ini untuk ghaib muannas, ini untuk mukhatab muzakkar, ini untuk mukhatab muannas, ini mutakalim. Perlu ditulis keterangannya atau tidak usah? Begini sudah bisa dipahami. Perlu Ustazah. Ya, di sini ini Oke. Jangan. zakar. Wan. Ghaib muannas. Ya, kemudian mukhatab muzakkar. Kemudian mukhatab muannas. Ini pakai A ya, nggak ada huruf O kalau di ini. Terus kemudian terakhir mutakalim. Nah, iya. Nah, insya Allah kalau begini nggak bingung lagi. Ini intinya itu kalau mengidofahkan tuh banyak latihan biar terbiasa. Jadi Allah yang perlu dilihat itu di akhir kata dari dhamir tersebut ya. Jadi ini hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, nah, kayak gitu ya. Anak kasih ini warna berbeda. Hmm. Nah, nanti misalnya buku yang mau diidofahkan kepada domir, sama semuanya, tinggal bukunya diganti. Ya, tinggal bukunya diganti. Nah, ini urutannya. Insya Allah kalau seperti ini kita kayak lebih mudah mengenali, udah nggak bingung lagi. Ya, misalnya bukunya mereka perempuan, berarti tabuhunna, udah langsung nyambung, guys. Ada yang sulit dari ini tadi, Umahat? Kalau sudah seperti ini kan, nggak sulit ya? Insya Allah. Insya Allah. Kopi. Yang suka bingung ngasih akhirannya itu Ustazah. Ya. Yang berbeda ini ya, mutakalim itu yang perlu dihati-hati. Bukan kitabu ana, kolamu ana, misalnya abu ana, kan ya. Tapi menjadi apa? Kitabi, kolami, abi, gitu. Itu untuk yang domir ana. Kadang ini kan ana, harusnya kan misalnya abu ana gitu kan. Itu kaidahnya. Baik, insya Allah. Sudah semuanya, Mahat? Nanti di copy aja saja. Iya, lama ya, yang kalau ya. Iya, Nanti nanti nulis. screenshot biasanya. Pindah. Iya, nanti Baik. saya screenshot Ustaz. Kalau barakallahu fikun, berarti ada lagi yang belum menjawab tentang isim istifham? Membawa contohnya tadi? Ada yang belum? Siapa yang belum, Umi? Ukti? Sepertinya sudah semua Ustazah. Ya. Baik. Isim istifham seperti itu tadi ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang isim istifham? Insya Allah mudah. Nanti di bagian terakhir itu kita nanti diajari cara melihat bangunan atau mabeninya. Nah, ini ya nanti di sini. Isim itu apa? Tanda akhirnya. Setelah nanti isim syart. Ini isim syart juga kita nggak detail-detail sekali. Cuman untuk mengenalkan seperti ini loh isim syart itu ya. Contohnya. Ini apakah cuman ini? Tidak ada banyak ya. Cuman di sini dicukupkan contohnya cuman 4. Jadi ternyata
Baik, kita lanjutkan ya. Masuk ke dalam isim mabni yang kelima. Kalau isim mabni yang pertama adalah isim dhamir, kemudian yang kedua adalah isim isyarah, isim mabni yang ketiga isim mausul, yang keempat isim istifham. Nah, yang kelima ini adalah isim syart. Ya, isim syart itu atau isim yang membutuhkan jawab syart. Nanti ini pembahasannya itu masuk kepada setelah majzum ya, masih lama. Nah, makanya kita kenalkan saja di sini. Bahwa di sini ada isim syar, contohnya seperti ini ada man. Siapa atau barang siapa. Mata, kemudian mahma. Kata man, mata, sama ma itu hampir sama kayak isim istifham. Lalu bagaimana cara membedakannya? Berarti cara membedakannya adalah dalam konteks kalimatnya. Kalau konteks kalimatnya itu bertanya, berarti dia masuknya ke kata tanya atau isim istifham. Kalau kalimatnya itu membutuhkan jawaban apa ya, jawab syarat gitu. Jadi bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, maka nanti masuknya ke sini. Ke man, mata, mahma. Kalau di kitab itu contohnya sebentar saya carikan dulu. Di belakang sekitar halaman 70-an kalau tidak salah. 60 gitu, Mahar. Ada. Bukunya. Ya. Oh, bisa. Nah, di halaman 68. 68 itu ya. Contohnya ada di situ. Mata, kapan saja. Misalnya mata tadhab, adhab. Kapan saja kau pergi, pasti aku akan pergi. Man juga ada di situ ya. 68.
Ya, 68 atau 69 mungkin kalau di buku yang baru. Barang siapa yang berbuat kejahatan pasti akan mendapatkan balasan. Man Oh, ya'mal 49 Ustazah. yujazam. 69 ya? Ya, apa? Ya, nah itu nanti masuknya kepada huruf-huruf yang membuat jazm. Nah, makanya di situ disebut isim syarat. Nanti akan kita bahas insya Allah di bab ini detailnya. Ya. Jadi sekarang buat tahu aja gitu Ustazah. Nah, sekarang kayak apa? Buat tahu, oh ini contohnya isimnya kayak gini gitu ya. Ternyata dia itu lebih kita fokusnya tuh ke mabeninya. Ya. Maksudnya dia adalah mata, man, mahma, ma itu semuanya mabeni ya. Mabeni ala sukun. Mabeni ala sukun. Nanti insya Allah di bawahnya. Baik, itu ya isim syarat. Nah, tadi kalau mau lihat contohnya di sini. Di halaman 69. Kalau di Al-Quran bagaimana? Di Al-Quran banyak sekali umat. Banyak sekali di Al-Quran. Bentar, saya carikan satu contohnya. Sebentar. Misalnya, contohnya tadi kata man ya. Coba sebentar. Tuh, naik bagi. Capek naik bagi. Jalan kaki ada bagi. Mahma. Ada nggak ya mahma? Ada. Ya, oh nama. Muhammad Tabiin. Yus. Waman. Kalau dalam Al-Quran itu coba atolak ayat 2. Waman yatakillah yaj'alahu makhraja. Waman ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yaitu surat At-Tolak ayat berapa tadi? 2. Waman yatakillah. Perlu ditulis? Perlu. Isim syarat. Waman. Waman yatakillah yaj'alahu makhraja. Yaj'alahu makhraja. Nah, seperti ini. At-Tolak ayat 2. Loh, berubah. Nah, ini ya. Waman. Nah, di sini. Waman. Tapi yang dimannya saja. Yatakilaha. Nah, tapi kalau itu ya. Ja'a lahu makhraja. Nah, di sini mannya termasuk contoh dari isim syarat. Kemudian ya, itu baru ketemu satu ya. Banyak kalau ini pas lagi nyari itu. Baik. Ini contoh dalam Al-Quran yang isim syaratnya man ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya ya, yang terakhir.
Yang terakhir tadi isim syarat. Nah, sekarang masuk ke sini. Jadi, setelah kita mengetahui apa saja yang termasuk dari isim-isim mabni, yakni ada 5 ya. Ada 5 isim yang mabni. Nah, sekarang masuk ke tanda-tanda isim mabni. Yang pertama, apa aja yang masuk dalam mabni alal fathi? Mabni itu apa? Tetap ya. Bangunannya tetap. Seperti contohnya di sini aina kaifa anta. Anta dari isim apa, Umahat? Isim domir. Domir. Isim domir ya. Anta dari isim domir, maka di sini mabni alal fathi. Kaifa dari isim apa? Yang baru sudah disebut. Istifham sudah. Isim istifham. Isim istifham. Nah, mumtaz. Kemudian aina dari isim apa? Istifham. Istifham juga ya. Di sini mabni alal fathi. Tayyib. Yang kedua adalah mabni alal kasri. Nah, mabni tetap dan tandanya adalah kasroh. Di sini ada anti hadihi. Hadihi dari isim apa? Hadhihi isim isyarah Ustazah. Isim isyarah. Ya. Hadihi dari isim isyarah. Kalau haulai dari Baik. Nah, di sini Isim isim isyarah. Kalau hadhihi itu isim isyarah menunjukkan apa, Umahat? kita dekat. tunjuk. Uh-uh. Untuk kata Untuk mu'annas ya Ustazah. muannas dan Dekat. Mu'annas dekat. muannas dekat dan Jauh. Dan tunggal. iya, harus 3 itu harus disebutkan ya, wajib disebutkan. Aku masih Mufradnya jangan ketinggalan ya. Mufrad, muannas ya, mufrad muannas, kemudian untuk yang qorib atau dekat. Kemudian untuk haulai digunakan untuk apa? Jamak. Haulai untuk yang dekat, jamak, Dekat jamak. Terus? muzakkar maupun mu'annas. Iya. Ahsan. Ya, jadi 3 ini contoh 3 ini dia semuanya tanda mabninya adalah dengan kasroh. Dilihat harokat akhir dari kata tersebut ya. Baik, yang ketiga yakni mabni ala dhom. Jadi mabni tanda tetapnya adalah dhammah. Contohnya misalnya nahnu. Nahnu dari isim apa? Domir. Isim Isim domir Ustazah. Kemudian haitsu. Haitsu dari isim apa? Haitsu, haitsu, Kaif. Haitsu. Di makun. Haitsu makunta. Isim syarat ya, masuk dalam isim syarat yang kelima tadi. Nah, di sini semuanya juga akhir dari huruf tersebut adalah dhammah. Kemudian yang 4 mabni adalah sukun. Seperti contohnya ana, antum, hum. Berarti kalau sukun di sini dia bukan harokat ya, tandanya sukun. Kita lihat huruf terakhirnya. Ana, nah biasanya di sini umahat kebanyakan dari kita itu bingung. Kita mengiranya bahwa ini adalah mabni alal fathi. Padahal huruf terakhirnya adalah alif. Nah, sedangkan alif tidak pernah bisa diberi harokat atau tanda. Dan selamanya adalah sukun. Berarti ana ini adalah mabni ala sukun. Jadi ada 4 perubahan ya, ada 4 tanda ketika isim itu mabni. Yang pertama mabni alal fathi, mabni alal kasri, mabni alal dhammi, mabni ala sukun. Semua tanda baca itu ada ya, fathah, kasrah, dhamma dan sukun. Ya. Baik. Ya, ini ya untuk melihat mabni isim bisa dilihat apa? Di huruf terakhirnya. Kesimpulannya ada 5 isim mabni. Yang pertama isim domir atau kata tunjuk. Nah, ini istilah dalam bahasa Arabnya, ini istilah dalam bahasa Indonesianya. Kata ganti. Kata ganti ini tidak terbatas ke kata ganti orang. Bisa kata ganti benda ya. Bisa untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya, kalau kitabun itu kata gantinya apa? Hmm? Izin benda ya Ustazah. Iya, kitabun Kitabun.
Ayo, jangan bingung Mas. Jadi bingung. Mulai bingung lagi. Mulai bingung lagi nih. Kita pun kata gantinya apa? Iya. Jadi bingung. Kitabun dulu. Wah, kan dia mudzakkar. Dia bukan tak Oh, marbut. Wah. Kalau Muhammad, oh, ya? Muhammad. Wah. Muhammad. Ayo apa? Kok nggak ada suaranya? Juga ya saya. Ini nggak ada suaranya. Lagi. Huwa juga bukannya Ustazah? Hah? Muhammad apa? Muhammad huwa juga bukannya Ustazah? Nah, betul. Muhammad bukan huwa. Kalau misalnya Muhammaduna, Muhammaduna berarti huma ya? Kok jadi Muhammaduna. Kata iya gantinya Ustazah. apa? Huma bukan Ustazah? Muhammaduna. Ini muzakkar salim ya? Kalau Duna berarti hum Ustazah Afwan. Iya. Muhammadun. Terus kemudian kalau aklamu, Apa Ustazah Afwan? Agak keputus-putus. Lamuna. iya. Jadi dia Muhammaduna itu kata gantinya hum. Muhammad karena Muhammaduna ini ya banyak Muhammad. Nah, kalau Muhammadun itu berarti huwa. Taib. Ada yang masih bingung untuk kata ganti domir. Jadi tidak terbatas untuk manusia saja ya. Ada apa namanya kata Kalau Muhammadun tuh satu ya, Ustazah? ya, kalau Muhammadun satu. Kalau Muhammadani berapa, Umi? 2. Lebih dari satu, Ustazah? Kalau Muhammadani 2 berarti kata gantinya apa? Huma. Huma. Iya, huma ya. Nah, Masya Allah. Kemudian kalau Aisyah, Aisyah berarti iya. Iya. Aisyah. Iya ya. Iya. Aisyah. Kalau Aisyah tuh Aisyah tuh berarti hunna. Nah. nah, berapa ini Ya, Aisyahnya? huma. Ada banyak. Ada banyak ya. Lebih dari satu. Hunna, lebih dari 2 ya. Kalau jamak berarti lebih dari 2. Lebih dari 2. Nah, baik. Sampai sini masih bingung atau udah jelas? Paham? Sudah mulai kembali ke jalan. Kadang ada kadang hilang Ustazah timbul. Kenapa Umi Citra? Umi Citra kenapa hilang timbul? Suaranya hilang Iya, ya? kadang-kadang ingat, kadang-kadang terus iya, suaranya juga nih di entah saya kali ya Ustazah. Oh, labak Saumi. Nah, memang seperti belajar bahasa Arab itu nanti ingat, habis itu nanti lupa, nanti ingat lagi gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar. Intinya seperti itu ya. Jangan patah semangat, jangan patah arang, tetap belajar. Nah, itu tadi untuk kata ganti atau domir. Jadi semuanya memiliki kata ganti. Ya, baik itu mufrad, musanah maupun jamak, yang berakal maupun tidak berakal. Artinya kalau yang berakal ini manusia, sedangkan hewan, benda mati itu dihukumi tidak berakal. Baik. Yang kedua adalah kata tunjuk ya. Contohnya hada hadi. Ini jadi contohnya ini cuman 2 aja. Tapi yang udah kita bahas ada berapa kemarin? Ayo. Ada berapa? Ada berapa kata tunjuk yang udah kita bahas? Kata tunjuknya ada di totalnya berapa? 12 ya Ustazah? 12. Iya, betul. Iya kan? Jadi gini mikirnya, kata tunjuk yang kan umumnya dulu ya, dekat sama jauh. Berarti masing-masing ada 3. Terus habis itu dekat ada mu'annas, ada mudzakkar, jauh ada mu'annas, ada mudzakkar. Berarti jumlahnya ada 12 ya. Ada 12 gitu ya. Insyaallah. Itu cara pintas mengingatnya. Di sini ya, dia hadza dan hadzi. Kalau hadza di sini mabninya apa tandanya, Umi?
Fathah. Ayo, Ustazah. Mabni ala sukun bukan Ustazah? Sukun. Ya, alifnya ya yang dilihat Oh, bukan di alifnya dalam. ya. Jadi, mabni ala sukun ini alifnya ya. Sukun. Kalau Al-hazi berarti ala kasri. ala kasri. Kasroh ya, Ustazah. Ala kasri. Nah, nanti ini ada pembahasan ya. Isim isyarah ini cuma dza. Sedangkan ha ini termasuk huruf tanbih, tapi nggak kita detailkan ya. Insya Allah nanti ada waktunya, ada pas kalau sudah stepnya kita ini benar-benar sudah paham hadza hadhihi. Baik, biar nggak banyak tambahan. Kemudian yang ketiga adalah isim mausul atau kata penghubung tadi ya, alladzi dan allati. Contohnya dari beberapa. Nah, ini juga ada berapa? Isim mausulnya yang kita bahas. Tadi yang kita bahas itu 6 ya. ya yang khusus ya, yang khusus isim isyarah yang khusus. Nanti ada isim isyarah yang umum. Apa isim isyarah? Isim mausul yang tapi nggak kita bahas dulu. Ini dicukupkan ke 6 ini. Kemudian yang 4 adalah isim istifham atau kata tanya, man, mina, kemudian tadi kam dan lain sebagainya. Kemudian kelima adalah isim syarat yang membutuhkan jawab syarat tadi, misalnya yang ada di halaman 69. Baik. Nah, berarti sampai sini sudah selesai penjelasan isim dan pembagiannya ya. Nanti dikasih evaluasi Allah. Ada evaluasi Ustazah. Ya, pengertian isim dan tanda-tandanya sudah ya, insya Allah. Kemudian macam-macam isim mu'rab yang 9 sudah juga, alhamdulillah. Kemudian i'rab isim dan tanda perubahannya juga sudah. Macam-macam isim mabni yang 5 juga sudah barusan. Kemudian tanda-tandanya juga sudah. Nah, ini nanti bahan yang diujikan ya. Ini clue-nya. Silakan dipelajari nanti 1 sampai 5. Ya, baik. Insyaallah. Ini Rafa di halaman berapa, Ustazah? Di halaman sebelum ini berarti Umi. Yang udah kita bahas. Sebelumnya. Yang sudah Oh kita iya, Afan, Ustazah. Iya, Buat yang sudah evaluasi ya, Ustazah. Iya, nanti evaluasinya Oh iya, seperti biasa. 6. Di mana? Di Quizizz ya. Diharapkan semuanya pada Iya. mengerjakan. Yang kemarin banyak salah, banyak salahnya Ustazah. Yang kemarin. Ya Ya, Allah. Aduh, udah HP-nya kemarin mau rusak terus bisa menjawab tapi Umi. saja, cuman HP itu menguning Ustazah, jadi bingung. Oh, ini kalau Quizizz itu yang pertama harus sinyalnya itu full ya. Jadi kadang kalau sinyalnya kita lagi nggak bagus, itu satu halaman bisa terpotong, bisa nggak kebaca, digeser itu nggak bisa. Itu kalau lagi sinyal bermasalah. Tapi kalau sinyalnya baik-baik saja, insya Allah semua soal bisa terbaca. Insya Allah. Nggak banyak-banyak nanti soalnya ya mungkin sekitar berapa? 20 apa berapa? 10 aja insya Allah. Waktunya yang lama Ustazah, bingung. Kalau waktu itu sebenarnya lama loh Umi, 1 menit ya. Atau kurang lama? Itu soal 5 menit gitu ya. Bacanya soalnya lama Ustazah. Bacanya lama ya. Memahami soalnya itu yang lama Ustazah. Ya, nanti ditambah Memahaminya lagi itu waktunya. kadang-kadang ya Allah bingung. Karena banyak Lah, Iya. Nah, tambah lagi waktu. Nah, kemudian nanti kita latihan di sini untuk memantapkan pemahaman tentang isi, maka diperlukan banyak latihan, baik dalam Al-Quran atau hadis, atau yang lainnya menggunakan tahapan-tahapan berikut. Ya, apa yang kita baca dikelompokkan dalam 3 kelompok. Misalnya isim, fiil, atau huruf. Misalnya ketemu dalam satu kata. Ini contohnya dari surat Al-Ikhlas ya. Kul. Nah, termasuk apa? Kelompokkan dulu isim, fiil, ataukah huruf. Kul. Oh, termasuk dari fi'il. Ya. Kemudian untuk menentukan salah satunya, nah maka harus diperhatikan tanda-tanda isimnya atau tanda-tanda fi'il atau artinya jika tidak terdapat pada tanda-tanda pada masingnya atau tidak terdapat tanda pada masing-masingnya. Jadi kalau di tanda fi'il nggak ada, tanda isim nggak ada, berarti kita lihat artinya dengan melihat ke
kamus. Nah, ini termasuk apa gitu. Kemudian tahap yang kedua menyebutkan macamnya, yaitu misalnya kalau isim yang 9 termasuk yang mana? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim atau yang lainnya ya. Ini 9 isim terdapat 2 macam isim yang tidak ada tandanya, yaitu apa? Isim mufrad dan jamak taksir. Jadi semuanya bisa dikenali kecuali mufrad dan jamak taksir. Nah, ini harus melihat di kamus ya. Kayak misalnya di sini contohnya mukminina. Bisa kita ketahui bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa tadi adanya ya sukun dan nun dan sebelumnya huruf berharokat kasroh. Ini menunjukkan bahwa isim ini adalah jamak mudzakkar salim. Baik. Ini dicuplik aja, besok pekan depan kita ulang lagi. Kemudian tahap yang ketiga, nah setelah udah tahu jamak jenisnya, misalnya fiil, isim atau huruf, kemudian kalau masuk dalam isim termasuk isim yang mana, kalau tadi jamak mudzakkar salim, nah kemudian disebutkan i'rabnya. Kalau i'rabnya itu apa? Marfu, mansub, dan majrur. Dan juga tandanya, misalnya tadi tuh mukminina, di depannya ada huruf ba. Oh, berarti ini isimnya adalah isimnya majrur. Baik, itu yang Mahat ya. Oh, ada lagi tahap yang keempat ya. Nah, di sini ini mabni. Kalau yang tadi mu'rab, yang keempat ini mabni. Nah, di sini ya, ulaika. Termasuk mabni, maksudnya dalam isim syarat. Nah, di sini ulaika di sini mabninya bukan fathah Mahat ya. Ini kafnya ini kaf khitab, domir. Maka di sini mabninya adalah kasri. Cuman di kitab ini ya, di sini mabninya alal fathhi. Yang benar itu mabninya alal kasri. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu yang Anda pelajari. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti apabila ada pertanyaan, Barakallahu fiik Ustazati. silakan kita diskusikan di grupnya terbuka. Kemudian jangan lupa disiapkan ini nanti bahan yang dievaluasikan ya. 1 sampai 5. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Baik. Insyaallah Ustazah mohon doanya. Barakallahu fiik. Iya. Ini evaluasinya minggu depan atau pekan ini tuh gimana tuh Ya. Iya, enggak, nanti setelah selesai saya anak kirim ke Uktinda. Setelah selesai soalnya. Nah, barakallahu fiik, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wafiki barakallahu Ustazati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Naftan bihamdillah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf segala sesuatunya dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummahati fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk Ustazah. Jazakillah khairan katsiran atas bimbingannya Ustazah. Masya Allah. Uktinda, umi-umi Ustazah Ya, semua. sama-sama. Izin